warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait e-commerce dan e-banking, di mana kelompok kami terdiri dari saya, Dela Septiana, kemudian Adi Purwo, Awalinda Maharani, dan yang terakhir yaitu Nayang Puspita. Pada kali ini saya akan menjelaskan dulu terkait apa itu e-commerce. E-commerce merupakan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan komersial, di mana dalam kegiatannya itu menggunakan teknologi sebagai sarananya. Adapun kegiatan itu dapat berupa transaksi jual beli ataupun pelayanan. E-commerce sendiri terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu business to business atau B2B e-commerce. Di mana business to business ini maksudnya yaitu transaksi antara dua perusahaan yang saling berkaitan dalam jangka waktu yang panjang dan saling menguntungkan. Di mana pada kegiatan atau transaksi ini menggunakan e-commerce sebagai sarananya. Salah satu contohnya yaitu ada suatu perusahaan pangan yang dalam produksinya membutuhkan suplai dari perusahaan satunya agar dapat memproduksi sebuah produk pangan. Terus jenis yang kedua yaitu consumer to business atau C2B. Pada consumer to business ini maksudnya seorang konsumen itu merequest atau membuat permintaan terhadap seorang produsen agar dapat memenuhi kebutuhan produk yang diinginkannya, di mana ketika ingin meminta suatu permintaan atau merequest suatu produk ini terhadap produsen menggunakan e-commerce sebagai sarananya. Terus jenis yang ketiga yaitu business to consumer atau B2C, di mana pada B2C ini adalah seorang produsen yang menjual produknya terhadap konsumen tanpa mengharapkan feedback dari konsumen. Maksudnya begini, seorang produsen itu menjual produknya terhadap konsumen dan konsumen hanya memakainya, tidak menjualkannya kembali. Di mana dalam transaksi ini tentunya menggunakan e-commerce sebagai sarananya. Terus jenis yang terakhir yaitu consumer to consumer atau C2C e-commerce, di mana maksudnya pada C2C ini ada seorang konsumen yang memberi barang pada produsen dan barang itu yang dibeli dari produsen dijual kembali kepada konsumen, sehingga ini disebut namanya consumer to consumer. Tentunya dalam transaksi ini pasti menggunakan e-commerce sebagai sarananya. E-commerce sendiri ini memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan. Keunggulan untuk produsen yang pertama yaitu jangkauan penjualan atau pemasaran lebih luas, sehingga produsen itu dapat menjangkau konsumen yang berada di luar daerahnya atau ke berbagai geografis. Terus yang kedua yaitu pendapatan yang meningkat. Hal ini diakibatkan karena biasanya kalau tanpa adanya e-commerce atau teknologi sebagai sarana tadi, maka produsen akan menjual produknya hanya di sekitar daerahnya. Sedangkan adanya e-commerce ini karena dapat menjangkau ke daerah yang tidak berada di sekitarnya atau geografis lain, sehingga otomatis pendapatan pun akan meningkat. Terus yang ketiga yaitu hubungan antar konsumen itu dapat terjalin baik, karena produsen dapat menjalin hubungan melalui e-commerce itu sebagai sarananya kepada konsumen yang jauh, sehingga ketika konsumen itu mengeluh kesah itu dapat dilakukan langsung kepada produsen, sehingga hal itu meminimalisir adanya citra buruk terhadap produk ke konsumen lain. Terus keunggulan yang selanjutnya yaitu terkait kerugian. Adanya e-commerce ini, kerugian yang ditanggung oleh produsen akan semakin sedikit karena produsen tidak harus menyetok barang yang banyak untuk dijualnya, akan tetapi barang itu dapat dibuat ketika sudah ada request dari konsumen atau pemesanan dari konsumen. Sedangkan keunggulan e-commerce ini untuk konsumen yaitu yang pertama, konsumen dapat menghemat waktu ketika mencari atau membutuhkan suatu produk itu, sehingga konsumen tidak perlu untuk pergi ke tempat atau toko penjualan itu langsung, akan tetapi dapat melalui teknologi yaitu dimanapun ia berada, sehingga itu dapat menghemat waktu. Terus yang kedua yaitu konsumen dapat menghasilkan atau mencari kebutuhan yang tidak ada di sekitarnya, sehingga semua kebutuhan konsumen itu dapat terpenuhi tanpa harus pergi jauh-jauh. Terus yang ketiga yaitu konsumen dapat menjalin hubungan antar konsumen dengan baik
karena konsumen dapat bertukar pengalaman terkait produk yang dibelinya. Terus adapun kalau itu tadi keunggulan, sedangkan e-commerce sendiri juga memiliki kekurangan. Sedangkan kekurangannya itu ada yang untuk produsen dan konsumen. Kalau untuk konsumen itu, yang pertama, konsumen itu dapat mengalami kerugian ketika menerima barang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya atau ekspektasinya yang ada di gambar. Kerugian yang ditanggung konsumen itu adanya e-commerce ini. Yang kedua yaitu terkait kalau adanya e-commerce ini, konsumen juga dapat mudah terpercaya omongan konsumen lain sehingga konsumen dapat salah memilih produk. Terus kalau untuk kerugian yang dialami produsen itu yang pertama terkait dari segi finansial, karena ada e-commerce ini dapat membuka peluang ataupun dapat membuka celah terkait untuk kecurangan terkait finansial, sehingga adanya kecurangan itu berpengaruh terhadap finansial produsen ataupun suatu perusahaan. Terus yang kedua yaitu terkait sumber informasi atau sumber rahasia yang terbocorkan karena adanya hacker. Terus yang ketiga yaitu karena konsumen tadi ada yang mudah percaya dan ada tidak, itu dapat mempengaruhi suatu produsen itu sendiri. Dan yang keempat yaitu layanan terganggu karena teknologi tidak selamanya lancar, sehingga ketika teknologi itu berjalan tidak lancar, maka hal itu akan mempengaruhi pelayanan yang produsen berikan terhadap konsumen. Ketika pelayanan itu terlihat buruk, maka hal itu akan mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produsen. Itulah terkait e-commerce. Mungkin akan disampaikan selanjutnya oleh rekan saya terkait mekanisme e-commerce itu sendiri. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Dela, yaitu mekanisme elektronik commerce dalam dunia bisnis. Ada dua hal yang biasa dilakukan oleh konsumen di dunia maya. Yang pertama yaitu melihat produk atau jasa yang diiklankan melalui perusahaan terkait, yaitu melalui dengan websitenya. Yang kedua yaitu mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi bisnis atau dagang yang akan dilakukan. Jika konsumen tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi perdagangan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama, secara konvensional seperti melalui media telepon atau langsung datang ke tempat penjualan tersebut. Yang kedua adalah melakukan pemesanan secara elektronik, yaitu dengan menggunakan perangkat komputer yang terhubung dengan internet, contohnya yaitu media sosial. Mekanisme pembayaran e-commerce. Prinsip pembayaran e-commerce tidak jauh beda dengan dunia nyata. Hanya saja internet adalah sebagai akses untuk layanan e-commerce. Dengan menggunakan komputer, semua berbasis digital dengan desain serba elektronik menjadikan metode yang paling mudah dalam pembayaran. Pembayaran elektronik dapat berbagai cara, misalnya yaitu kartu cerdas atau smart card. Adalah sebuah kartu cerdas seperti kartu kredit. Bedanya adalah terdapat microchip yang tertanam dalam kartu, yaitu berguna untuk menyimpan informasi dan data-data terkait. Yang kedua, cek elektronik. Sistem ini dimaksud untuk sistem manajemen pemeriksaan kertas pertandingan konvensional. Dengan cara ini, pihak ketiga berhak menjaga layanan rekaman keuangan bagi pengguna. Dalam penggunaannya, cek elektronik memerlukan data digital atau layanan untuk mempermudah sebuah akses informasi. Yang ketiga yaitu kartu kredit. Adalah sebuah sistem pembayaran di mana bank atau lembaga keuangan syariah mengeluarkan kartu untuk pinjaman keuangan dana untuk konsumennya. Selanjutnya yaitu tipe aplikasi elektronik commerce. Berikut merupakan tipe-tipe aplikasi yang terdapat dalam e-commerce, antara lain yaitu internet market. Dapat didefinisikan sebagai sebuah tempat atau arena di dunia maya yang dimana calon pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan transaksi secara virtual. Dari definisi di atas dijelaskan bahwa yang terjadi sebagai penjual produk atau jasa perusahaan mencoba menghubungkan dengan internet market yang garis besarnya merupakan
komunitas pengguna internet seluruh dunia. Yang selanjutnya itu customer care, yaitu jenis aplikasi untuk perusahaan yang menjalin hubungan interaktif dengan pelanggan atau konsumen yang sudah ada. Dengan berkembangnya internet, konsumen dapat dengan mudah untuk berkomunikasi secara virtual. Yang selanjutnya itu vendor management. Pada intinya, bisnis ini mengubah bahan mentah menjadi produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Penerapan aplikasi e-commerce yaitu untuk menghubungkan perusahaan memasuk dalam berbagai kebiasaan bisnis sehari-hari yang dapat mempengaruhi total biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu extend supply chain. Pada bagian ini, e-commerce yang digunakan yaitu untuk melakukan optimalisasi rantai pemasok perusahaan dengan menjalin hubungan dengan mitra atau pihak lain yang terlibat secara langsung dalam proses penciptaan produk atau jasa melalui dengan media elektronik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai e-banking atau yang lebih dikenal dengan internet banking. Jadi apa sih internet banking itu? Yaitu layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Kegiatan ini memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Jadi setiap perbankan syariah sekarang ini memiliki website yang dinamakan internet banking. Jadi di dalamnya terdapat banyak sekali layanan-layanan internet yang dapat memudahkan nasabah mencari tahu mengenai rekening miliknya pribadi. Yang selanjutnya adalah manfaat internet banking. Jadi manfaat internet banking yaitu memudahkan transaksi non-finansial dan transaksi finansial tanpa harus datang ke cabang bank. Namun cukup menggunakan perangkat telepon seluler ataupun perangkat elektronik lainnya yang memiliki akses internet. Contoh transaksi non-finansial adalah info saldo, info rekening, info mutasi, dan lain-lain. Untuk slide selanjutnya adalah hambatan internet banking. Jadi ada 4 hambatan yang ada dalam internet banking. Yang pertama adanya resiko yang dapat terjadi seperti resiko strategi, operasional, dan reputasi. Yang kedua ada kerusakan, kerugian, kehilangan yang diderita nasabah atau bank. Yang ketiga adalah menjadi target cybercrime. Dan yang terakhir adalah belum memiliki payung hukum yang akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi Purwo. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja saluran dari e-banking yang telah diterapkan oleh perbankan di Indonesia. Yang pertama adalah ATM atau Automatic Teller Machine atau anjungan tunai mandiri. Jadi pada dasarnya fitur dari ATM ini adalah untuk mengetahui informasi saldo dan untuk penarikan uang tunai. Namun dalam perkembangannya sekarang ATM juga bisa digunakan sebagai transfer uang antar bank, kemudian untuk membayar belanja seperti voucher, seperti tiket, dan lain sebagainya. Dan sekarang ATM juga dapat digunakan untuk setor tunai. Jadi kita itu tidak usah menyetorkan uang tunai melalui teller atau datang langsung ke bank. Jadi bisa melalui ATM yang terdekat. Yang kedua adalah phone banking. Jadi, seiring perkembangan zaman, masyarakat sudah memiliki telepon genggam dan dari situ customer service bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui telepon genggam mereka. Jadi, para pelanggan atau para nasabah akan ditelepon oleh customer service dan akan diberikan penjelasan bagaimana cara untuk mengirimkan uang, kemudian untuk belanja, untuk bagaimana untuk menarik tunai, dan melalui telepon genggam ini masyarakat tidak perlu ke bank. Oke, selanjutnya adalah internet banking. Jadi dalam internet banking ini masyarakat bisa melakukan transaksi bank apapun melalui PC atau komputer mereka. Jadi di situ terdapat tampilan-tampilan menarik dari halaman pihak bank dan masyarakat dapat bertransaksi baik untuk belanja, untuk transfer uang antar bank,
untuk mengecek informasi saldo dalam rekening tanpa harus datang ke ATM. Oke, yang terakhir adalah SMS atau M-Banking. Jadi, M-Banking ini adalah bentuk revolusi dari phone banking. Jadi, M-Banking ini semuanya sudah bisa diakses melalui HP Android maupun iPhone, melalui aplikasi yang telah disediakan oleh bank-bank di Indonesia. Jadi, tanpa perlu PC, tanpa perlu ATM, tanpa perlu datang ke teller, semua bisa diakses melalui M-Banking, dan itu dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dimensi dari e-banking. Nah, apa saja dimensi dari e-banking yang harus dipenuhi? Yang pertama adalah kepercayaan atau trust. Jadi di sini pihak bank harus menjamin apakah data dari nasabah itu aman, dan pihak bank wajib membangun kepercayaan kepada nasabah agar semakin banyak masyarakat yang menggunakan e-banking. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bahwa data-data yang telah diberikan ke bank itu sudah terjamin aman. Yang kedua adalah kemudahan atau easy to use. Jadi kemudahan ini adalah hal yang harus dipertimbangkan oleh nasabah, karena jika pengoperasionalnya baik phone banking, SMS banking, M-Banking, atau ATM itu susah, maka percuma bank itu menyediakan fitur tersebut karena sulit digunakan dan sulit dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga adalah kualitas informasi atau information quality. Jadi, informasi apa saja yang ada di dalam e-banking itu harus benar-benar memuaskan nasabah dan membantu nasabah dalam bertransaksi apapun dan dimanapun. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan.